Nah, Kang Asep kan juga ini salah satu anggota perumus uang rupiah sejak tahun emisi 2016. Kalau bicara pemilihannya setiap emisi, ada yang berubah, ada yang nggak berubah pahlawannya. Itu gimana sih proses perumusan dan pemilihan tokoh pahlawan di masing-masing pecahan uang rupiah gitu, Kang? 2013 jujur saya keliling Indonesia dan termasuk ke Papua salah satunya. Jadi di Papua itu saya ketemu dengan mahasiswa ratusan, hampir 300 se-Papua. Di situ saya sharing ya, salah satunya ya soal sejarah dan mereka protes. Jadi mereka bilang kenapa orang Papua punya pahlawan tapi tidak pernah ada di uang. Nah, gitu. Kenapa monyet dan burung boleh masuk? Waduh. Sementara pahlawannya mereka belum pernah gitu. Kalian mesti sabar suatu saatnya, dan kalau saya ada kesempatan saya akan perjuangkan. Saya akan perjuangkan teman-teman pahlawan dari Papua, saya akan masukkan. Supaya kita cinta Indonesia, maka kita mesti pahami dulu sejarahnya. Untuk mengenalkan sejarah ke anak-anak muda terutama. Ya. Yang sekarang mereka lebih sering baca caption dibanding baca buku. Oke. Lebih seneng nonton yang gampang-gampang. Scrolling TikTok. Ya. Scrolling TikTok. Ya. Nah, gimana caranya supaya mereka punya kecintaan itu? Ya, memang kita mesti olah strategi dan rencana yang lebih kekinian. Ya. Jadi rekreasi dan edutainment ini menjadi landasan dalam gerakan kita. Maka kalau mau menanamkan sejarah ya harus metode empiris, mengalami langsung tadi. Ya, makanya kita punya program namanya menginap di museum. Kita literally meniduri museum. Wow. Gitu. Itu rame. Yang ikut itu dari kelas menengah sampai kelas bawah semua ikut. Dianterin pakai Alphard. Kang, anak saya mau nginep di museum. Di museum mana waktu itu, Kang? Museum Gudang Rempah-Rempah VOC, Museum Bahari. Ya kan? Terdekat kita di Museum Polri. Kita akan di Trunojoyo. Kita akan meniduri Museum Polri. Kita akan belajar tentang peran kepolisian negara Republik Indonesia dalam memajukan, membangun negara dari zaman Belanda. Karena polisi kan lebih tua ya daripada TNI, dia lebih dulu ada. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Bayu Oktara kembali hadir bersama Anda di kesempatan kali ini tentunya dalam podcast Cafe Toleransi untuk membahas sesuatu yang sangat menarik berkaitan dengan sesuatu yang baru saja kita peringati beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang kepahlawanan. Kalau bicara soal kepahlawanan, erat kaitannya dengan sejarah. Tahun 1945 bukan hanya menjadi saksi kemerdekaan Indonesia saja nih. Masih banyak perjuangan yang dilakukan rakyat dan para pahlawan bangsa untuk mengukuhkan dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Salah satunya adalah Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kurang lebih 6.000 rakyat gugur dalam pertempuran tersebut dan cerita sejarah ini telah berulang kali kita dengar Sobat Damai. Namun saat ini ternyata tidak banyak loh generasi muda tuh yang bisa benar-benar memaknai perjuangan para pahlawan. Ada yang menyatakan diri berjuang tapi di jalan yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Nah, hal ini tentu menjadi tantangan besar nih bagi sejarawan dan juga pegiat sejarah untuk turut menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang sejarawan muda yang memiliki cukup banyak julukan dan tentunya sangat menginspirasi. Beliau juga merupakan salah satu anggota perumus uang rupiah sejak tahun emisi 2016. Langsung saja kita sapa Kang Asep kembali. Apa kabar Kang Asep? Halo bro, sehat bro? Alhamdulillah. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kita untuk diajak ngobrol nih Kang. Sama-sama. Senang banget. Semangat ya. Kalau ngomongin soal sejarah soalnya harus semangat Kang. Mungkin Sobat Damai juga, ini beneran mau ngomongin sejarah. Biasanya kan kalau misalnya ngomongin sejarah tuh yang udah rambut udah paling enggak ya ilmu hitamnya udah hilang gitu. Itu udah hilang. Iya kan. Tapi ini masih muda. Nah makanya kita akan ngobrol lebih jauh. Tapi sebelumnya kita informasikan dulu Sobat Damai bahwa sebelum kita mulai semua yang bertugas sudah dinyatakan aman, sehat, negatif dari COVID-19.
Dan insya Allah tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Supaya bisa menyampaikan pesan dengan jelas, kami mohon izin untuk melepas masker. Silakan Kang. Siap. Emang ngos-ngosan ini kalau lumayan Kang. Kang Asep kalau ngelihat profilnya di Google kan masuk dalam generasi milenial. Oh iya, benar. Tapi kenapa memilih menjadi sejarawan, Kang? Apa yang menarik soal sejarah bagi seorang Asep Kambali? Kamu nanya. Kamu nanya. Oke. Ini pertanyaan. Suka nonton TikTok juga kurang milenial apa coba? Udah tahu loh. Gimana Kang? Ya jadi emang gregetan sih kalau nonton kontennya itu ya, apalagi setiap orang sekarang ngikutin gitu ya. Mau nggak mau kita yang bergelut di bidang sejarah mesti juga up to date ya, dan kita juga konten menyesuaikan ke situ. Kenapa sejarah gitu ya sebenarnya? Kenapa mesti sejarah? Pertanyaan-pertanyaan klisenya dulu kan saat kuliah juga. Kalau di bis gitu kita mau jalan kemana gitu kan, waktu kuliah bilangnya kuliahnya di mana, di UNJ gitu kan, saya UNJ. Sampai ke jurusan sejarah itu jawaban terakhir, dan itu lama biasanya. Mana di Fakultas Ilmu Sosial, nggak straightforward gitu ya. Nggak langsung ambil jurusan terus, sejarah. Ujungnya pas sejarah tuh kok mau sih kamu sejarah gitu kan? Itu jadi cerita panjang lah. Saya PMDK, jadi saya adalah orang anak muda, siswa teladan, kelas unggulan, anak IPA, dan saya ngambil sejarah gitu. Loh, ini gitu. Eksaknya agak berbeda tuh kan? Beda, iya beda. IPS dan IPA. Betul. Jadi waktu itu ada tawaran kuliah PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Jadi memang hanya mengandalkan nilai rapot gitu ya. Jadi kalau nilainya udah ranking 1 terus ya udah. Saya kebetulan memang secara akademik prestasi lumayan lah gitu. Nah dan di kelas unggulan akselerasi gitu, si ketua wakil kepala sekolah urusan kesiswaan tuh nanya siapa yang mau saya kan tadinya mau Inggris, mau sastra Inggris gitu. Tapi itu peminatnya banyak sekali ya. Jadi waktu itu lagi tren bahasa asing, terutama Inggris, kemudian banyak lah. Akhirnya pas sejarah, siapa yang mau sejarah? Nggak ada. Wah ini pasti di tempat lain pun nggak ada nih, jarang gitu. Ya udah saya, dan pasti lolos kan. Saya pikir seperti masuk rumah. Jadi kalau udah di dalam rumah saya tinggal pindah kamar waktu itu. Jadi saya mau pindah ke kamar yang bahasa Inggris itu, ternyata nggak boleh pindah jurusan dan lain sebagainya. Udah akhirnya tenggelam lah di sejarah sampai akhirnya jatuh cinta mati hari ini sampai sejarah jadi profesi. Kang Asep, kalau ngomongin soal sejarah kan erat banget kaitannya dengan pahlawan. Nah baru-baru ini kita memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan, setiap tahun kita rayakan gitu. Dan kalau ngomongin soal pahlawan nasional ya Sobat Damai, yang deket dan biasa sekarang kita lihat, kalau zaman saya sekolah dulu masih ada gitu Kang, foto-foto poster di kelas. Tapi sekarang kalau ngelihat kelas anak saya mah kayaknya jarang ya. Nah jadi kita lihat pahlawan tuh di uang rupiah Kang. Oke. Iya kan. Nah Kang Asep kan juga ini salah satu anggota perumus uang rupiah sejak tahun emisi 2016. Kalau bicara pemilihannya setiap emisi, ada yang berubah, ada yang nggak berubah pahlawannya. Bahkan kemarin juga sempat ramai itu sama India. Nah itu gimana sih proses perumusan dan pemilihan tokoh pahlawan di masing-masing pecahan uang rupiah gitu Kang? Ya, memang ini satu kebanggaan buat saya ya. Jadi satu kebanggaan, sejarawan muda Indonesia punya tugas yang sangat keren gitu menurut saya ya. Jadi saya ngerasa bangga bahwa dan bersyukur bahwa kesempatan itu saya dapatkan. 2013 jujur saya keliling Indonesia dan termasuk ke Papua salah satunya. Jadi di Papua itu saya ketemu dengan mahasiswa ratusan, hampir 300 se-Papua. Nah, mereka berkumpul dalam program latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Jadi manajemen kepemimpinan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti. Di situ saya sharing ya, salah satunya ya soal sejarah, dan mereka protes. Jadi mereka bilang kenapa orang Papua punya pahlawan tapi tidak pernah ada di uang. Nah, gitu. Kenapa monyet dan burung boleh masuk? Waduh. Sementara pahlawannya mereka belum pernah gitu. Jawabnya gimana tuh Bang? Guru sejarah itu kan harus bisa ngeles. Gitu. Jadi karena saya guru sejarah, maka saya sampaikan guru sejarah tidak punya kewenangan. Ya, saya waktu itu belum punya kewenangan karena saya belum menjadi tim perumus. Gitu. Jadi saya menyampaikan bahwa ada masa ya
ini pakai logika aja. Ada masanya nanti giliran, karena pecahan itu kan terbatas jumlahnya. Pahlawan kita ini kan banyak. Bahkan kalau melihat ribuan orang yang meninggal di peristiwa 10 November 6.000. Ini yang lain jutaan pahlawan kita punya. Walaupun hari ini kita hanya punya 191 pahlawan plus 5 yang baru diumumkan Pak Jokowi kemarin ya. Jadi 196. Nah, termasuk 4 orang dari Papua. Jadi kalian mesti sabar suatu saatnya, dan kalau saya ada kesempatan, saya akan perjuangkan. Saya akan perjuangkan teman-teman pahlawan dari Papua, saya akan masukkan. Tar dulu Kang, belum selesai katanya. Apalagi saya bilang. Kenapa kita orang Papua dipaksa belajar sejarah Jawa? Kenapa kita mesti tahu Cut Nyadin, Diponegoro, Sudirman? Kenapa kita harus tahu sejarah Sumatera, sejarah Medan, sejarah Jawa gitu? Apakah orang Jawa, orang Sumatera belajar tentang sejarah kami? Waduh, saya bilang mengerikan. Belum, saya bilang. Ya itulah gitu. Mereka dijejelin harus tahu sejarah orang lain. Dan celakanya mereka tidak belajar tentang sejarah mereka sendiri. Ini bicara soal fundamental ya. Yang ketiga, tidak ada nama pahlawan Papua yang menjadi nama jalan di Indonesia. Kecuali Sudirman, Diponegoro, gede-gede di mana-mana ada, di setiap provinsi ada. Tapi tidak ada satupun pahlawan Papua sampai detik ini, sampai saya duduk hari ini di sini, tidak ada satupun pahlawan Papua menjadi nama jalan di seluruh Indonesia kecuali di Papua sendiri. Bagaimana kita mau ada tumbuh rasa cinta di antara kita kalau kita tidak saling belajar satu sama lain? Nama jalan diambil dari nama pahlawan itu adalah supaya kita belajar. Ya, supaya kita saling mengenali. Sudirman ada di Medan jalannya, ya supaya orang Medan juga belajar tentang pahlawan Sudirman dan seterusnya. Nanti kita share history. Nah, kan tidak mungkin ada cinta yang tidak saling kenal. Nah, maka untuk menjaga sejarah, merawat sejarah, memperkenalkan pahlawan dan seterusnya, medium yang salah satunya yang gak kalah penting ya melalui uang rupiah. Gitu. Nah, saya dapat tugas yang sangat mulia saat itu. Diminta oleh Bank Indonesia. Ada 3 orang sejarawan lain. Ada Anar Gonggong, guru saya, sahabat saya. Ada Dr. Rusdi Hussein, pembina kita di komunitas Historia Indonesia. Kemudian beliau sejarawan. Ada Didik Prajoko, sejarawan dari UI, ahli maritim, sejarawan maritim. Dan saya. Nah, saya mengkoordinir mereka berempat. Jadi saya koordinatornya. Saya paling muda dan yang yang mengelola mereka lah yang saya hubungi dan seterusnya. Nah, itu gimana penentuan pemilihan pahlawan? Jadi gini, sebenarnya ada masa tidak ada aturan khusus kapan uang itu harus diterbitkan, berapa lama dan seterusnya. Tapi memang kurang lebih isyarat undang-undang itu rata-rata maksimum 15 tahun harus sudah ganti. Dan tidak boleh dari daerah yang sama. Jadi ada rumus sebenarnya, dan rumus ini hanya dimiliki oleh teman-teman Bank Indonesia. Ya. Nah, kami sendiri tugasnya hanya memverifikasi pahlawan-pahlawan yang secara historis minim kontroversi. Selain pahlawan ada ornamen-ornamen khasnya juga tuh Kang. Betul. Kalau pemilihan ornamen itu gimana? Kalau dulu ornamen, nah gini sebenarnya ada ahli-ahli terkait. Ya, ahli terkait. Jadi tim rumus itu nanti dibagi berdasarkan kapabilitas dan kompetensi. Kalau berkenaan dengan tarian, nanti ada yang ahli tari yang akan dihadirkan. Tapi memang kami juga ikut merumuskan bersama. Tapi nanti yang bicara ya dari masing-masing. Nah, kita kasih masukan berdasarkan narasi dan tema yang sudah disesuaikan. Misalnya gini, UPK 75.000 itu kenapa colorful? Nah, itu dari tema yang saya coba rumuskan. Yang pertama, tema pertama ada mensyukuri kemerdekaan. Ya, itu think to the past itu ya. Jadi mensyukuri kemerdekaan, maka ada foto Bung Karno dan Bung Hatta membacakan mengibarkan bendera merah putih di situ ya. Saya membacakan teks proklamasi juga kalau tidak salah. Nah, kemudian yang kedua adalah memperteguh kebinekaan gitu. Makanya colorful, warna-warni. Di belakangnya ada foto 9 anak. Yang satu anak pernah dicurigai sebagai anak kaisar Cina gitu. Padahal orang gak paham sejarah kan. Dan ini anak-anaknya bener ada. Oh gitu. Ya, tadinya kan gara-gara viral tuh akhirnya dimunculkan anak itu. Sebenarnya kan gak boleh.
Orang yang ditarik 100.000 aja teman saya itu. Beneran ada ya, orangnya ada. Itu dari foto. Banget 75.000 ada bisa nyanyi, bisa ada. Itu beneran tuh Kang? Third party orang lain yang bikin apps-nya. Itu orang lain, sih. bukan Bank Indonesia. Tapi sempat ditegur Bank Indonesia karena ya modifikasi aja sebenarnya. Gitu. Bukannya nggak boleh, tapi lebih kepada ya mestinya koordinasi kalau mau bikin sesuatu gitu. Karena itu kan simbol kedaulatan negara. Betul. Dipakai trompet itu aja. Yang menyamakan. Yang iya benar. Ada trompet di filter trompet itu uang itu kan nggak boleh juga. Nggak bisa. Sama seperti kita nyoretin itu penjara 5 tahun penjara. Denda 2 miliar. Itu dia. Uang tuh jadi sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Karena mau dari ujung barat ke ujung timur, utara, selatan, rupiah tetap diterima. The sad thing gitu ya, the saddest thing itu yang paling menyedihkan itu adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang punya uang paling lecek di dunia. Paling banyak salah lagi. Satu negara ya kita karena kita nggak menghargai pahlawan gitu. Jadi kadang-kadang dilipat-lipat. Dan makanya dompet harus yang panjang. Ngasih orang juga diginiin. Cool. Makanya uang dompet itu harus yang panjang. Jangan yang lipat. Oh gitu sebaiknya. Oke, balik lagi ke soal sejarah Kang Asep. Oke. Kan Kang Asep juga pendiri sebuah komunitas sejarah namanya Komunitas Historia Indonesia. Apa ini Kang? Ya, komunitas Historia Indonesia ini sebenarnya wadah lintas generasi. Para pecinta, praktisi yang peduli dengan sejarah. Ya, pendeknya dia adalah sebuah gerakan sosial, gitulah untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme melalui penyadaran sejarah dan kebudayaan. Jadi membangun historical consciousness dan cultural consciousness. Nah, kesadaran sejarah kami di komunitas Historia dipercayai sebagai satu fondasi, satu landasan untuk menumbuhkan kesadaran nasional. Jadi supaya kita cinta Indonesia, maka kita mesti pahami dulu sejarahnya. Nah, kalaupun tidak kita, minimal leluhur kita membesarkan kita, memperjuangkan kita seperti kita makin sayang sama orang tua, makin tahu pahlawan bangsa meneteskan darah, air mata dan nyawanya untuk negara ini, maka kita ingin memperjuangkan dan mempertahankannya negara. Permasalahannya Kang, untuk mengenalkan sejarah ke anak-anak muda terutama, yang sekarang mereka lebih sering baca caption dibanding baca buku. Lebih seneng nonton yang gampang-gampang, scrolling TikTok, yang video-video pendek. Dibanding harus jalan-jalan, nonton video sejarah gitu. Nah, gimana caranya supaya mereka punya kecintaan itu? Ya, memang kita mesti olah strategi dan rencana yang lebih kekinian. Jadi dari awal memang kita punya namanya 3 unsur pokok daripada gerakan kita. Yang pertama harus rekreatif. Ini metode empirik. Yang kedua edukatif. Dan yang ketiga adalah entertainment. Jadi rekreasi dan edutainment ini menjadi landasan dalam gerakan kita. Maka kalau mau menanamkan sejarah ya harus metode empiris, mengalami langsung tadi. Makanya kita punya program namanya menginap di museum. Kita literally meniduri museum. Wow. Gitu. Itu rame. Yang ikut itu dari kelas menengah sampai kelas bawah semua ikut. Dianterin pakai Alphard. Kang, anak saya mau nginep di museum. Di museum mana waktu itu Kang? Museum Gudang Rempah-Rempah VOC, Museum Bahari, ya kan? Terdekat kita di Museum Polri. Kita akan di Trunojoyo. Kita akan meniduri Museum Polri. Kita akan belajar tentang peran kepolisian negara Republik Indonesia dalam memajukan, membangun negara dari zaman Belanda. Karena polisi kan lebih tua, ya daripada TNI, dia lebih dulu ada. Jadi kita akan dengan 3 metode ini, pendekatan ini diharapkan anak-anak muda jadi lebih antusias. Termasuk punya Historia Amazing Race. Itu juga akan dilakuin juga. Dilakuin sudah. Kita pernah program kerjasama dengan DKI balapan ngiderin Jakarta. Itu sejarah temanya. Museum Run. Goes to museum, sepedaan gitu. Termasuk konten di digital. Nah, ini yang itu penting juga ya, Kang? Itu penting karena itu tadi sekarang kita scrolling TikTok kita mesti main juga di TikTok. Jadi konten-konten kita pindahkan, bikin konten yang misalnya gini, suara proklamasi bohong. Wah, itu jutaan orang yang lihat tuh. Ceritain sejarahnya. Memang suara proklamasi itu tidak direkam saat tahun 45. Itu rekaman Bung Karno tahun 51 gitu. Nah, kayak kemarin waktu saya datang ke Museum Sumpah Pemuda, itu sekarang udah berubah banget kan tuh, Kang. Ada lagu W.R. Supratman Indonesia Raya. Biolanya juga ada. Begitu kita bisa dengar ada experience-nya lah. Benar tuh. Betul. Harus dialamin, digital. harus dilihat, diciptakan, udah gitu
naskahnya yang dicetak besar sekali itu jadi kebayang suasananya, jadi ada ikatan emosional sih. Betul. Nah yang itu yang harusnya muncul di setiap museum-museum supaya orang tuh cinta untuk belajar sejarah gitu ya Kang. Betul. Jadi itu tadi selain metode dan lain-lain itu memang medium juga penting. Maka saya mengapresiasi BNPT TV dengan kita membahas ini di konten podcast gitu kan. Artinya ini menjadi jalan, menjadi medium pembelajaran juga bagi kaum milenial atau siapapun sobat damai untuk menyaksikan dan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari diskusi kita. Jadi memang peran sebenarnya tidak hanya kita para sejarawan, komunitas kesejarahan, tapi juga media. Ya, media punya power untuk mengamplifikasi semangat ini, upaya ini, perjuangan ini kan sebenarnya perjuangan. Berjuang melawan apa? Melawan lupa gitu. Maka kita mesti sama-sama. Dan ini adalah perjuangan terberat. Sama. Jadi kita diskusi di sini mengingatkan sobat damai, sama seperti kita berdua ini memegang bambu runcing. Berjuang juga nih gitu, melawan lupa, mengingatkan dan seterusnya. Kalau dulu bambu runcing kan pejuang-pejuang kita juga awalnya kan mempertahankan rempah-rempah dan juga komoditi seperti kopi kan. Doyan kopi gak Kang? Oh doyan banget. Kita ngopi dulu kan. Oke, lupa deh tadi nih. Harusnya di awal nih. Di tengah-tengah lebih seru kan. Gitu ya. Awal, tengah, belakang. Nah, mantap ini. Biasanya kopi suka yang pakai susu atau yang benar-benar virgin black gitu kan? Saya pecinta kopi hitam. Kopi hitam. Jadi saya penggemar kopi hitam. Jadi harus yang hitam, pekat, pahit. Sepahit hidup ini. Tapi kadang-kadang hidup tuh gak cuma pahit Kang. Puyeng juga kan? Oh iya, ada asamnya berarti. Ada asamnya. Kang. Sama kayak Arabica. Iya, Arabica gitu ya. Ada aftertaste juga. Dikit. Tapi kalau mau pahit ya harus robusta. Oke. Nah, keluar dari kopi Kang. Komunitas Historia Indonesia kan menginisiasi Duta Museum Indonesia. Betul ya Kang. Dan eksistensi museum kembali meningkat karena banyak juga waktu saya kemarin terakhir itu di Sumpah Pemuda datang ke museum itu juga ada banyak bukan cuma pelajar tapi ya anak-anak muda berempat double date gitu yang sekarang udah menikmati. Kalau dulu mungkin kita ngelihat suasana ini di museum-museum luar negeri gitu Kang. Ya, betul. Nah tapi sekarang udah bisa ada di Indonesia. Mungkin ya di media sosial juga banyak konten-konten kreatif untuk memperkenalkan museum ini. Apa itu cara yang bisa digunakan saat ini untuk mengenalkan museum ke generasi muda? Oke. Jadi salah satu medium ya untuk pembelajaran sejarah karena sejarah ini kan narasi cerita ya. Narasi cerita, maka sejarah tanpa bukti adalah dongeng. Sejarah tanpa artefak, tanpa arsip ya cuma legenda. Nah, maka perlu ada upaya untuk merawat itu dengan melalui memorabilia benda. Maka museum adalah satu tempat yang paling cocok, yang paling keren lah untuk belajar sejarah. Nah, pertanyaannya kan apakah museum kita sudah sesuai harapan? Nah, hari ini di era sekarang museum sudah sangat-sangat memadai dan lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya pastinya. Artinya museum hari ini sudah jauh lebih kekinian daripada museum 10-15 tahun yang lalu. Nah, ini memang berkat juga dari upaya yang tidak terpisahkan karena saya yakin setiap pemimpin bangsa, setiap presiden ini punya cara masing-masing dalam membangun negara ini. Nah, duta museum itu pertama dan terakhir hanya satu angkatan. Kebetulan saya waktu itu menjadi tim pengajarnya, memberi pembekalan dan menginisiasi untuk diadakannya lomba ajang ya duta museum itu di tahun 2012. Zamannya menteri, saya lupa menterinya tapi wakil menterinya Ibu Windu, zamannya Pak SBY kalau tidak salah. 2010 itu dicanangkan Gerakan Nasional Cinta Museum. Nah, jadi memang di tahun itulah 2012 angkatan pertama duta museum diselenggarakan dan sampai hari ini tidak ada. Itu oleh kementerian. Sampai hari ini nggak ada. Makanya kami stand out ya. Di awal pertengahan tahun tepatnya kemarin kita akan selenggarakan dan rencana kita di tahun depan tahun 2023 rencana pemilihan duta museum tahun 2023 usia komunitas kami 2 dekade 20 tahun. Jadi pas perayaan 20 tahun komunitas kita kita akan merayakan dengan berbagai kegiatan dan salah satunya dengan pemilihan duta museum. Nah, sebenarnya kita ini juga
mau ketinggalan. Sekarang sudah ada duta kopi, duta batik, duta semua hal sudah ada, duta Pancasila ya, duta lah. Makanya termasuk ya pageant Putri Indonesia, Putri Grand dan seterusnya. Masa sejarah nggak ada, museum nggak ada. Nah kita mulai dari museum dulu deh. Duta Museum Indonesia. Kenapa? Karena di daerah setiap tahun menyelenggarakan tuh pemilihan duta museum. Yogyakarta tiap tahun ada mereka. Ada gitu. Makanya yang level nasionalnya belum ada. Nah kita akan selenggarakan. Iya, karena gitu. Museum-museum juga di berbagai daerah juga bagus-bagus loh. Sekarang sudah keren. Banyak. Karena ada anggaran. Ada anggaran 1 miliar, 2 miliar dana alokasi khusus kalau nggak salah. Saya pernah ke Bangka Museum Timah, Kang. Wah, itu juga sejarah Timah bagaimana dulu ya Pati Gajah Mada aja sampai ke sana. Itu kita bisa belajar langsung. Bener, Kang. Jadi tumbuh rasa cinta, belajar sejarah, akhirnya jadi menyadari, wah, gila bangsa kita tuh kaya banget ya. Iya. Banyak banget potensi yang bisa kita milikin gitu. Ya, kayaknya kalau kita cuman segini-gini aja, wah ini banyak yang harus dibenerin nih gitu. Betul. Itu kan muncul dari karena museum. Ya, museum kita ini sekarang saya ngalamin betul transisinya ya. Dari yang mohon maaf kumuh dan seterusnya itu, hari ini museum sudah, saya pernah jadi juri anugerah museum. Jadi anugerah permuseuman yang diberikan kepada museum-museum yang sudah baik ya. Gitu. Saya juga pernah menjadi tim penilai standarisasi museum di Indonesia di tahun 2017. Nah, jadi perkembangannya sangat keren museum hari ini. Banyak museum yang adem hari ini tuh, adem, teknologi dan seterusnya. Keren banget. Dulu zaman saya kuliah 20 tahun lalu gitu. Aduh. Udah panas. Foto cuman bisa sekali, cekrek kadang kebakar. Sekali orang sekali dan untuk terakhir kali. Nggak akan ada pengulangan, nggak ada repeater museum. Karena ya 15 tahun koleksinya disimpan di situ. Nggak kayak mall yang berubah-berubah, kayak minimarket berubah-berubah gitu. Makanya kan sekarang museum sudah mulai ya atraktif, interaktif, mulai dimodifikasi sedemikian rupa tata pamernya, sehingga memang ya jauh lebih inovatif sih, lebih keren hari ini. Nah kalau misalnya kita balik ke Kang Asep kan dikenal sebagai sejarawan. Apakah dengan menggunakan kostum-kostum tempo dulu di beberapa kesempatan itu sebagai salah satu kesan yang menguatkan? Ada pesan tertentu yang disampaikan atau ada maksud untuk melestarikan budaya atau gimana? Ya sebenarnya melestarikan budaya, banyak ya, memberikan cara pandang yang berbeda, memberikan pengalaman yang berbeda gitu. Karena bayangin kalau kita ke Brandenburger Tor ya di Berlin di Jerman, itu ada orang-orang melakukan reenactment. Cuma berapa euro kita kasih foto dengan mereka, kita boleh pakai bajunya, boleh pakai topi tentara Nazi Jerman dan seterusnya. Saya bilang ke museum-museum di Indonesia, kenapa kalian nggak security-nya tuh gantilah, nggak usah pakai baju security beneran tiap weekend. Kasih di museum sejarah atau museum Fathahillah itu pakai serdadu Belanda. Zaman dulu gitu. betul. Belum apa-apa udah masuk lah, ini di kota tua tiba-tiba ada pocong, ada gitu loh kan. Gak nyambung gitu loh. Iya kan. Dracula-Draculaan, zombie-zombian gitu. Itu sekarang sudah nggak ada karena saya protes itu. Sekarang manusia patungnya pejuang di sana. Udah bagus. Noni Belanda ada, nggak apa-apa itu keren gitu. Tapi hantu nggak usah lah gitu. Kan masih banyak hal lain yang bisa. Hantu kan tradisinya Indonesia, ngawur saya bilang. Tradisi Indonesia masih banyak juga yang lain gitu kan. Nah, jadi memang saya di beberapa occasion itu pakai baju company, pakai baju pejuang gitu. Itu memang sengaja untuk mempermudah orang berimajinasi ke masa lalu, karena perlu medium kan. Imajinasi itu perlu medium, perlu wahana. Maka kalau orang Irlandia, orang Inggris, anak SD aja sudah memahami rekonstruksi tentang sukunya mereka, tentang heroismenya pejuang mereka bisa bikin gambar, bisa mewarnai, bahkan mereka bisa melakukan teatrikal ya dengan membuat tentara Viking pakaiannya gimana, perahunya dan seterusnya. Nah kita juga harusnya bisa seperti itu. Jadi anak SD itu diajarinnya jangan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya setinggi langit mah susah lah mewujudkan. Gimana ngajarnya? Gitu kan. Terus bintang kecil di langit yang biru loh, masa
bintang di langit yang biru gelap lah gitu. Jadi dari lagu, dari apapun kadang kita sudah nggak masuk akal gitu. Nah orang luar tuh sudah dengan logika, dengan kritisismenya gitu. Ini sebagai guru sejarah keliling menanamkan nilai itu nggak ke anak-anak didiknya? Jelas, gitu pasti kan? Dari mulai playgroup saya sampai kalangan profesional, sampai kementerian lembaga saya memberikan training wawasan kebangsaan, cinta tanah air. Terakhir saya di KPPU ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Capacity building tentang cinta tanah air bela negara gitu. Banyak sekarang anak-anak muda yang seolah-olah mengatakan dirinya berjuang dan bersikap seolah seperti pahlawan, tapi apa yang diperjuangkan jauh dari apa yang dicita-citakan founding fathers. Sangat mengerikan. Nah, itu gimana tanggapan Kang Asep terhadap banyak kelompok-kelompok seperti ini, Kang? Inilah makanya saya selalu sampaikan, saya dengan komunitas Historia Indonesia ini berjuang ya melawan lupa, berjuang di jalan ini menanamkan indoktrinasi paham radikalisme cinta tanah air. Harus radikal ini fundamental ini. Dan nggak bisa cara persuasif lagi ya? Nggak bisa. Harus benar-benar ini firm. Indoktrinasi, ini soft power. Makanya saya ketika ke Mabes TNI, ke Mabes Polri, ke kementerian lembaga dan seterusnya, paham cinta tanah air itu radikalisme. Indoktrinasi ini harus ditanamkan sejak dini dan di kepala kita harus ditanamkan. Kenapa? Karena kita berlawanan dengan paham radikalisme yang lain yang membahayakan. Nah, bayangkan negara Indonesia hanya dimerdekakan oleh orang Islam yang teriak Allahu Akbar. Loh, enggak, kita punya TB Simatupang Kristen. Betul. Kita punya Laksamana John Lee Cina. Thomas Matulesi atau Patimura itu agamanya Islam loh. Ini ada upaya kristenisasi. Sebenarnya dia Ahmad Lusi. Loh, pernah dengar gak kasus itu? Beda lagi kan ngawur sampai orang-orang Ambon aja yang keturunannya orang Nasrani kok. Pahlawan gue, orang tua gue, leluhur gue Nasrani, kenapa diislamkan ini? Nah kalau anak mudanya gak paham sejarah, jadi gampang dibentur-benturin, gampang diarahkan, dibenturin, diadu domba. That's why untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Sesimpel itu. Untuk menghancurkan Bayu Oktora, kasih minum obat untuk menghilangkan ingatan masa lalu. Wah udah. Iya. Ya janji nanti sore lupa. Berantakan hidup saya langsung. Iya, saya jadikan alat saya. Bisa dipengaruhi, bisa diajak, bisa Maze Runner. Black Adam lagi tayang, sejarah. Ya kan semuanya sejarah. Iya benar. Jadi penting banget kita memahami sejarah, nggak cuma mengenal, tapi juga menanamkan sehingga menumbuhkan rasa cinta supaya nggak gampang diadu domba. Ya, supaya punya pendirian, punya dan bangsa pegangan, landasan, fondasi. Paling penting jangan sampai negara ini hilang gara-gara kita lupa sejarah. Ya, dan ya kita sedang mendekati ke arah situ karena kita makin hari makin meninggalkan sejarah. Saya thanks apresiasi tinggi buat BNPT bikin konten ini. Ini penting dan sobat damai harus nonton sampai kelar. Siap. Gitu. Wah, ini penting sekali nih. Ini bener harus kata Kang Asep, nggak bisa pelan-pelan, emang harus firm, harus tegas nih. Iya, makanya harus pakai jurus karate nggak Kang? Oh iya. Kang Asep ini jago banget. Dan berapa Kang sekarang? Dan 4. Dan 4 karate. 1 jurus Kang, 1 jurus. Contoh. Aduh gimana nih, udah lama ini. Jangan jauh-jauh, dekat-dekat aja. Gerak-gerakan simpel aja Kang. Yang pertama memang yang harus maju kaki kiri. Ini. Gitu. Dan mukul, jangan ditaruh. Jadi kalau karate itu tarik lagi. Gitu. Karena biar tangan kita nggak diambil, tangan kita nggak dibuat dibanting dan seterusnya. Makanya karate itu lebih cenderung seperti silat, dia mesti dekat. Oh gitu. Beda sama taekwondo, kalau taekwondo harus jauh kaki, kan. Soalnya. Kaki dia mainnya, kalau kita tangan. Mantap. Oke. Nah, Kang, tanya mau kaki, gue jangan kamera. Itu gerak-geraknya di Cafe Toleransi agak sedikit terbatas soalnya. Nanti kapan-kapan di kesempatan yang lain. Tapi selama Kang Asep menyebarkan pengetahuan sejarah dan budaya nih untuk berbagai kalangan, pernah nggak bertemu dengan kalangan atau orang-orang yang dikatakan radikal atau ngeyel banget sama ideologi yang dipegangnya gitu, dan gak menerima sama kebenaran, padahal mungkin dia nggak tahu mana yang benar gitu. Gimana cara menghadapinya? Ya memang kalau sudah terpapar itu sulit, ya. Walaupun memang ada masa dan itu saya pernah punya pengalaman ketemu dengan ex-NII, ya. Dan sekarang juga masih berkomunikasi, tapi dia udah insaf, sudah menjadi nasionalis lah gitu. Ya. Nah, memang mengingatkan itu
tidak seperti, artinya gini, ada proses di mana terbentur gitu ya. Jadi kita ini mesti terbentur dulu, kita mesti tahu dulu. Kadang yang paling mengerikan sebenarnya janji-janji palsu. Jadi ada janji-janji yang secara duniawi atau secara ukhrawi gitu ya, akhirat gitu ya, bahwa ada jaminan dan seterusnya. Nah, janji-janji ini yang selalu dijadikan iming-iming gitu ya untuk mereka. Dan itu dari teman-teman NII di dunia dan akhirat dijanjikan mereka. Nah, yang sadar ini ternyata tidak menemukan setelah berselang hampir 10 tahun dia. Padahal dia sebelumnya ASN gitu ya. Wow. ASN keluar jadi NII, balik lagi. Dan sekarang masih hidup orangnya. Udah hampir 60 tahun. Itu yang bikin balik lagi apa tuh Kang? Karena iya, ada apa yang dijanjikan dia tidak menemukan janji itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam masa dia ininya dan seterusnya. Berarti dia pindah juga gara-gara dijanjikan. Iya, dan sekarang dia menyesali itu. Wow, okay. Karena hidupnya ya itu nyaris ini. Nah, untungnya teman-temannya masih membantu. Ya membantu dengan, ya artinya senior saya sebenarnya, anak sejarah dulunya. Gitu. Jadi memang paham radikal ini menyasar orang-orang yang sedang dalam kondisi gamang gitu, dalam kondisi tidak stabil. Makanya perlu ditanamkan tadi landasan fondasi. Ibarat orang naik balon udara lah. Kita nggak akan bisa kembali ke tempat yang sama kan. Nah, kenapa? Karena ya itu. Nah, sejarah itu landasan, ikatan gitu. Maka mempelajari matematika, kimia, fisika, yes, oke gitu. Apakah dengan belajar matematika kita makin cinta tanah air? Apakah di matematika kita diajarkan cinta tanah air? Enggak. Nah, sementara hari ini tes-tes yang lain, pendidikan yang diubah matematika. Jadi baca, tulis, hitung itu kolonialisme. Karena dulu politik etis itu mendidik bangsa kita itu cuma calistung untuk menciptakan pekerja rendahan yang akan membantu Belanda dalam proses penjajahan. Jadi bukan menciptakan pemikir, filsuf, dan bukan inovator, bukan. Nah, maka hari ini kita terjebak pada pendidikan kolonial, membaca tulis itu dan IPA itu unggulan gitu, bukan humaniora. Nah, maka saya selalu sampaikan, oke lah teman-teman jago di ahli matematika, kimia, fisika, tapi apakah ada cinta dari situ? Jago bikin bom. Bisa jadi kimia, bisa jadi teroris kan, bisa jadi mereka ya itu tadi terpapar itu kan. Maka cinta tanah air itu hanya ada di pendidikan sejarah, ditanamkannya pendidikan kebangsaan itu di sejarah gitu. Nah, dari situlah maka sejarah dapat berfungsi gini. Kita belajar matematika, fisika, kimia, wajib gitu, artinya harus kita pelajari gitu supaya kita bisa hidup eksis di dunia. Tetapi jangan lupa bahwa tanpa mempelajari sejarah itu akan menggelincirkan kesadaran nasional kita, akan rawan, akan merapuhkan akan akar kebangsaan kita. Jadi rapuh akar kebangsaan kita. Maka di titik ini pelajaran sejarah menjadi jangkar ya, sekaligus rantai pengikat supaya kita generasi muda ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kokoh. Nah, itu dia. Sejarah itu yang mengikat kita. Makanya mengikat supaya bangsa ini kokoh. Sejarah adalah alat pertahanan negara gitu. Jadi kalau negara menyepelekan sejarah, bahaya. Betapa pentingnya sejarah untuk menjaga persatuan kesatuan, menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa. Mau kalau selama ini mungkin dianggap anak-anak cuma dianggap menghafal sejarah tanpa mengenal, ya mungkin berarti saatnya harus dipikirin cara metode pendekatan yang lain. Kesalahan sistem, kesalahan cara menyampaikan. Betul. Gitu. Ini yang harus diperbaiki ya Kang ya. Ya, Pancasila number one harus. Sekarang kan udah mau masuk kurikulum ya BPIP pengembangan BPIP ya. Itu sudah masuk sampai SD. Nah, sejarah saya titip ini karena mungkin nanti BNPT bisa mengusulkan bekerjasama dengan kita ya. Cinta tanah air, nasionalisme itu perlu kesadaran sejarah. Karena kalau misalnya ada cinta, maka akan muncul ide gagasan segala macam untuk mempertahankan Indonesia. Kalau udah cinta mau melakukan apapun, kita lakukan. Paham banget Kang soal cinta. Baik, Sobat Damai, perjuangan para pahlawan yang kita tahu bukan hanya sekedar cerita sejarah untuk dikenang saja. Tapi semangat perjuangan yang begitu besar ini seharusnya dapat menjadi contoh untuk generasi-generasi penerus bangsa. Agar
Mereka selalu memaknai kemerdekaan dan mengobarkan rasa cinta tanah air dalam diri setiap rakyat Indonesia. Karena hal tersebut dapat meminimalisir perpecahan serta semakin mudah untuk kita menciptakan Indonesia yang aman dan damai. Akhir kata, saya Bayu Oktara bersama saya Asep Kambali, sejarawan Indonesia. Kami pamit, salam damai dan salam Indonesia Satria.